Kita harus menentukan tema diskusi yang sangat adil, baik dari pihak Kristen maupun pihak Islam. Jadi tema diskusinya pada hari ini adalah gereja dan masjid menurut Kristen dan Islam adalah apa? Nah, pertama-tama saya ingin kamu menjawab dulu, menjelaskan dulu, karena saya ini kan bukan berasal dari Islam, tetapi saya lebih Islam dari Islam. Bahkan saya bisa mengaku dengan berani kalau saya ini ustadz, karena ilmu saya mumpuni. Ustadz itu kan artinya orang yang cerdas, ya kan, orang yang berilmu. Saya cukup berilmu, saya bisa menjelaskan fungsi dari masjid itu apa. Ya. Lalu bagaimana dengan kamu? Bisakah kamu menjelaskan ke saya apa fungsi masjid? Dan apa itu masjid? Apakah benar masjid itu dibuat sebagai tempat ibadah? Atau malah sebaliknya, masjid adalah tempat makan-makan dan tempat hiburan seperti warung lesehan? Nah, tolong penjelasannya jangan hanya berdasarkan asumsi, tetapi jawablah menggunakan dalil Quran. Bagaimana Sunan Gadungan Zulkifli yang sekarang berpura-pura menjadi bunglon, yaitu penginjil gadungan jalanan kayak badut? Nah, nanti jualan baju, jualan kaos kayak si Nandar. Bisakah Anda menjelaskan, sanggupkah Anda menjelaskan keimanan Anda tentang masjid dan apakah itu masjid? Kalau tidak sanggup ya sudah, berarti kita semua cukup tahu gayanya aja yang ngaku-ngaku penginjil. Ternyata Qurannya, pengetahuan tentang Qurannya minus, ya kan? Saya sebagai penginjil bukan mengaku sebagai bagian dari kalian. Sebagai penginjil, saya hanya menyadarkan kalian dari kesesatan kalian. Bukan saya ngajak kalian sama-sama yuk nyembah kepada Dewa Zeus, enggak. Justru sebagai penginjil saya meluruskan semua akidah yang disesatkan oleh penjajah Romawi Yunani kala itu, yang kemudian membungkis diri dengan berpura-pura menggunakan kitabnya Judaism gitu loh. Tapi bukan itu yang sedang kita bahas. Saya menawarkan materi kepada kalian satu grup, membahas tentang kenapa kalian lebih memuliakan rumah kalian daripada rumah ibadah kalian. Itu pertanyaannya. Jadi kamu gak usah melebar kemana-mana. Jawab. Yaitu namanya penginjil gadungan, serigala berbulu domba busuk, begitu. Masa pura-pura nggak ngerti, pura-pura nggak tahu, kebiasaan sandiwara takia nih. Berbuatlah siasat licik, ya kan? Kamu itu memang pandai sekali mentaati surah Al-Anfal ayat 16, ya, harus berbuat siasat licik. Itulah yang dinamakan antikristus. Namanya Al-Masih Ad-Dajjal, sok mengaku-ngaku mengikut Yesus, sok mengaku-ngaku memperkenalkan siapa Yesus kepada orang yang lebih mengenal Yesus, tetapi ternyata kamu menjauhkan orang-orang dari kebenaran, menjauhkan orang-orang dari siapa penciptanya, yaitu Tuhan Yesus. Begitu loh. Ya itu namanya kamu penginjil gadungan. Kalau saya jadi ustadz itu kan suatu kata di dalam bahasa Arab yang artinya orang berilmu. Jadi siapa saja bebas pakai, bukan hanya orang Islam saja gitu loh. Tapi kalau penginjil itu kan identik sekali dengan Injil orang Kristen. Nah, dan istilah seperti itu hanya boleh dipakai dengan kepada orang Kristen saja. Nah, ternyata ada serigala berbulu domba busuk. Si bunglon ini jihadis badut, setelah gagal jadi Sunan Gadungan, sekarang dia mengaku-ngaku sebagai penginjil gadungan. Lalu kemudian sebagai penginjil gadungan, kamu mengaku-ngaku bahwa lebih mengikuti ajaran Yesus daripada Kristen. Lah ini yang namanya gitu loh. Ini namanya sosok pemakan remah di bawah meja Israel. Saya nggak tega kalau bilang kamu itu apa seperti itu ya, karena saya nggak mau meniru ucapan Allah yang mengatai manusia sebagai binatang hina. Manusia kok dikatain binatang hina? Luar biasa, mulut sembahanmu itu nggak jauh beda sama mulutmu. Lumayan, agak nyentil dikit. Kamu mengaku-ngaku bahwa kamu lebih mengikuti ajaran Yesus dibandingkan Yesus sendiri. Ya kan lucu. Yesus tidak pernah menghalalkan atau mengatakan kencing onta sehat, menyehatkan, wajib diminum. Yesus tidak pernah mengajarkan mencium batu bisa menebus dosa, menyembah apa dalam bentuk penyembahan batu, mediator batu yang konon katanya berasal dari surga kemudian dipercaya bisa menebus dosa. Itu kan nggak pernah diajarkan oleh Yesus.
Yang ada cuman di ajaran pagan Quraisy, kemudian dilestarikan dan dibudayakan oleh pagan Islam. Begitu toh. Iya kan? Nah, Yesus tidak pernah mengajarkan simbol bulan bintang, yaitu simbol dewa bulan Mekah, dijadikan simbol tempat ibadah. Itu nggak mungkin, gitu loh. Nggak mungkin Yesus mengajarkan bahwa sholat itu bisa dari 50 kali terus ditawar terus kayak buka lapak, dinego aja saya sampai dapat jadi 5 kali. Kan itu namanya bohong, gitu loh. Syariat kok dinego, lucu banget sih. Ya, terus kemudian kamu kan minta diskusi soal gereja. Nah, supaya kita berdiskusi secara adil, bagaimana kalau kita membahas gereja dan masjid? Nah, sekarang saya minta tolong ke kamu, Sunan Gadungan, jihadis badut yang sekarang mengaku-ngaku sebagai penginjil Gadungan. Tolong jelaskan ke saya, ya, yang lebih pandai mengenai Quran daripada kamu, ya. Sebenarnya apa sih definisi masjid itu? Dan apa fungsi masjid? Ya. Apa fungsi masjid itu paling penting. Kalau masjid adalah suatu tempat ibadah, apakah fungsinya untuk menjadi tempat ibadah atau malah seperti rumah makan lesehan? Ya, coba mari kita buka tema. Nanti saya jelaskan apa itu gereja dan apa itu fungsi gereja. Lalu kemudian, tetapi sebelumnya kamu jelaskan dulu apa itu masjid dan fungsi masjid. Ya, kita harus pakai dalil, bukan berasumsi. Oke? Jadi tema yang kamu angkat itu ada korelasinya dengan pembahasan yang ingin saya injili kalian pada pagi hari ini, kaitannya dengan rumah ibadah, ya kan? Nah, di dalam pertanyaan Anda itu mencoba untuk menggali apa itu masjid. Jadi saya sampaikan pada kamu ya, masjid menurut bahasa itu pengertiannya adalah tempat untuk bersujud. Jadi tempat untuk bersujud artinya tempat untuk menyerahkan diri, berserah diri kepada Sang Pencipta, yaitu Eloh Israel, bukan kepada Theos atau Theon atau Zeus, bukan, tetapi kepada Eloh Israel yang di dalam bahasa Arabnya disebut dengan Allah Israel. Jadi jelas ya. Nah, karena masjid itu adalah tempat ibadah, tempat sujud, tempat berserah diri kepada Allah, maka sejatinya orang yang mau masuk ke masjid itu harus suci, harus bersih dari hadas besar, hadas kecil, najis besar, najis kecil. Harus bersih dia, harus takhir, karena dia adalah Baitullah atau bait suci. Nah, tuh. Sehingga masuk ke dalam masjid itu nggak boleh pakai sendal, nggak boleh pakai sepatu. Berbeda dengan gereja. Kalau di orang Kristen masuk ke rumahnya lepas sepatu, lepas sendal, karena menghargai rumahnya, mencintai rumahnya. Tapi kalau masuk ke rumah Tuhannya, ya, ke rumah Theos, itu mereka pakai sepatu, pakai sendal, membuktikan bahwa mereka tidak punya akhlak terhadap Tuhan. Nah, sampai di dalam tempat ibadah mereka sebentar lagi akan tepuk tangan untuk Tuhan, kata mereka. Yang perlu kamu pahami kemudian adalah beberapa tema yang pernah saya angkat, bahwa sebenarnya para nabi-nabi itu dulunya mengajarkan intisari daripada Islam itu sendiri, dan tidak ada sedikit pun mengajarkan tentang Kristen. Di dalam 2 Samuel 20, lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkanlah kepadanya roti dan ia makan. Keluaran 30 ayat 21, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka, supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia, bagi keturunannya turun-temurun. Jadi masuk ke dalam masjid itu harus wudhu, sebagaimana yang ada di dalam Keluaran 30:21. Kalau masuk ke dalam tempat ibadah penyembahan Zeus atau penyembahan Theos, nggak ada itu wudhu. Jangankan wudhu, mandi junub aja kagak. Itulah bedanya. Di dalam Keluaran 40 ayat 31, Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air
dari dalamnya, kemudian masuk dalam bait suci. Seperti itu juga di dalam Islam. Ya, lalu kemudian ketika kita masuk ke dalam masjid, ucapan memuliakan Allah itu wajib. Utamanya Allahu Akbar atau mengagungkan nama Tuhan. Di dalam Mazmur ayat 4, demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Menaikkan tangan itu bersama dengan takbir. Kalau di dalam gereja, bertepuk tangan karena kemenangan dari pembebasan Paulus terhadap hukum-hukum Tuhan. Di dalam Mazmur 48 ayat 1, nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Besarlah Tuhan artinya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Itu sudah diterangkan di dalam Mazmur 41 ayat 2 atau ayat 1. Lalu kemudian di Kejadian 17 ayat 3, lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya. Jadi masjid itu adalah tempat bersujud. Rumah ibadah yang diajarkan oleh para nabi-nabi adalah rumah ibadah yang di dalamnya tempat bersujud. Bukan tempat bermusik ria, berjoget ria, minum khamar di dalamnya, tepuk tangan, salto-salto, jungkir balik, kayak orang kerasukan setan, bukan. Tetapi para nabi mengajarkan rumah ibadah itu adalah tempatnya bersujud. Bilangan 20 ayat 6, maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu rumah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Jadi masjid itu tempat bersujud. Baitullah itu tempat bersujud. Rumah Allah itu tempat bersujud, bukan tempat joget-joget sambil tepuk tangan ditambah dengan tidak ada pembatasan pakaian dan seterusnya. Itu definisi masjid, ya. Jadi kamu harus banyak belajar kalau ingin mengkaji tentang Islam. Kalau mau mengaku tentang ustadz, ya silakan Anda mengaku tentang ustadz, tapi Anda tidak punya ilmu sama sekali. Kalau saya ngaku penginjil itu wajar, saya paham tentang kitabmu, kan gitu ya. Kalau masjid itu Anda bisa baca di hadis riwayat Bukhari, Muslim, hadis riwayat Abu Daud dan Nasai, kemudian surah Hud ayat 114, begitu juga Taha 14, kemudian hadis riwayat Tirmizi dan Nasai, Imam Ghazali, Al-Baqarah 43 sampai 40, 45, As-Sajdah 15, Al-Araf ayat 20, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau mau belajar tentang Islam, ya Anda harus menguasai itu semua. Jadi saya kembali kepada pertanyaan, kenapa kalian itu di tempat kalian menyembah dewa Zeus, dewa Theon, kenapa harus pakai sendal, pakai sepatu masuk ke dalamnya? Tidak adakah pengharapan penghargaanmu terhadap sembahanmu? Jawab. Kan jelas di dalam perintah Yesus untuk memberitakan Injil, ya kan? Di dalam Markus 16 ya ayat 10 dan seterusnya. Itu kan perintahnya, meskipun ayat itu adalah ayat sisipan, ayat yang belakangan dibuat oleh gereja. Tapi kalau Anda mencermati perintah yang ada di dalamnya, beritakanlah Injil ke seluruh dunia dan jadikanlah mereka semua menjadi muridku. Nah, saya ini sekarang lagi menginjili kalian, mengajak kalian untuk menjadi muridnya Yesus, bukan menjadi hambanya Yesus. Kan perintahnya jelas. Dan perintahkanlah mereka untuk menjadi murid-muridku. Jadikanlah mereka menjadi murid-muridku. Nah, kalau menjadi murid-murid Yesus, ya harus sholat, harus sujud, harus puasa, harus sunat. Seperti itu. Bukan malah jadi Kristen. Nah, saya ini menerima perintah seperti apa yang Yesus perintahkan kepada murid-muridnya, gitu loh. Meskipun agak melanggar sedikit. Kenapa? Karena saya korelasikan dengan pengajaran Islam. Kalau Yesus mengajarkan, jangan kamu pernah mengajarkan ya Injil kerajaan Allah di luar daripada Bani Israel. Itu perintah Yesus. Matius 10 ayat 5 ayat 6. Jadi kalau ada orang yang mengatakan
kitab Markus, kitab Lukas itu adalah tulisan murid Yesus, salah. Karena murid-murid Yesus sudah mendapat mandat paku mati dari Yesus, tidak boleh mengajar kepada non-Israel atau goyim. Itu loh. Lalu saya muncul. Kenapa? Karena saya ini Muslim. Di dalam ajaran Islam diajarkan untuk menyampaikan kebenaran kepada siapapun, kepada semua manusia. Makanya dikatakan, ya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya anggaplah seperti itu. Perintah itu diuntukkan untuk seluruh manusia. Nah, karena kamu adalah penyembah Theon, penyembah Zeus, yang kemudian mengganti nama Zeus menjadi Elohim, maka saya harus mengajarkan kamu, menginjili kamu, mengajak kamu menjadi pengikut Yesus. Apa itu? Menyembah hanya kepada Eloh Israel, Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak menyembah kepada Isa alaihissalam yang kalian palsukan menjadi Yesus. Jadi wajar kalau saya disebut sebagai penginjil, karena saya mengajarkan ajaran Yesus. Tadi Anda bertanya tentang masjid. Masjid itu tempat bersujud. Saya sudah gambarkan, bukan? Dan saya sudah jelaskan terinci kepada Anda, bukan? Bagaimana kemudian Allah memerintahkan kepada seluruh nabinya agar mengajarkan umatnya untuk bersujud. Dalam surah Al-Quran Al-Ma'idah, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak berdiri mengerjakan sholat sujud kepada Allah, maka basuhlah mukamu, basuhlah tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kakimu, dan jika kamu junub, maka mandilah. Ya, di dalam ajaran Nabi Musa, Keluaran 40 ayat 30, ditempatkannya lah bejana membasuh di antara kemah pertemuan dan mesbah itu, lalu ditaruhnya lah air ke dalamnya untuk pembasuhan. Ayat 31, Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. 32, apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan atau ke dalam bait suci atau ke dalam masjid, ya, tempat bersujud, dan apabila mereka datang mendekati kepada mesbah atau masjid, maka mereka membasuh kaki dan tangan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ya. Lalu kemudian penegasannya di mana? Keluaran 30 ayat 19. Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Ini perintah. Islam mewajibkan berwudu sebelum masuk bersujud ke misbah atau ke masjid. Di tempatmu? Enggak. Malam pagi-pagi minum alkohol, mabuk, habis bersenggama dengan pasangannya, habis itu masuk ke tempat ibadah, pakai sepatu, habis injak tai ayam, tai kucing, tai orang, masuk masjid, masuk ke gereja, sampai di dalam jingkrak, salto-salto, teriak-teriak, ya, kesurupan. Itu bukan tempat menyembah Allah, bukan tempat menyembah Hasem, tetapi tempat menyembah Theos. Jadi saya mengatakan diri saya penginjil karena saya paham. Ya. Mazmur 26 ayat 6, aku membasuh muka, aku membasuh tangan, aku membasuh kepala, tanda bahwa aku tidak bersalah. Jadi kamu mengaku, tapi pemahaman ilmu Al-Quranmu nggak ada, dan kamu justru ngajak menyembah kepada Theos. Kalau saya mengaku penginjil, memang betul-betul sesuai dengan profesi saya, ya, sebagaimana amanat Yesus, panggil mereka untuk menyembah sujud hanya kepada Allah. Ya, kata Yesus di dalam Yohanes 10 ayat 27, aku mengenal murid-muridku, mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Nah, kalau kamu ngaku pengikut, harusnya kamu masuk Islam. Karena di dalam Islam melakukan segala unsur-unsur ibadah yang diajarkan oleh Yesus. Kalau Kristen melakukan seluruh rangkaian prosesi penyembahan, itu sesuai dengan ajaran penyembahan terhadap dewa-dewa Yunani dan dewa-dewa Romawi. Gitu loh, Terguson, cara belajarnya. Jadi pagi-pagi ini saya kasih kamu kuliah, saya injilin kamu, supaya kamu itu bisa sedikit berubah. Tinggalkan cara-cara iblis dalam berdiskusi, ya, jangan suka menghujat. Bagaimana saudara Ferguson, masih berani membahas tentang materi ini?
Saya belum mengupas isi dalam rumah ibadahmu loh, yang semuanya hampir melanggar perintah-perintah Tuhan. Belum yang ada patungnya, belum yang menghadap ke arah sembarangan, ya. Tapi jangan itu dulu, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama yang saya tawarkan kepada Anda. Kenapa Anda lebih memuliakan rumah Anda daripada rumah ibadah Anda? Apa karena Anda tahu bahwa sebenarnya yang Anda sembah itu adalah dewa? Jawab. Tempat untuk bersujud. Itu kan harapanmu, juga fitnahmu dan asumsimu yang tidak terbukti. Tetapi ketika saya bertanya, apa definisi masjid menurut Quran? Dan apa fungsi masjid di dalam Quran? Tidak terjawab sama sekali. Nah, inilah nasib naas yang menimpa jihadis badut. Serigala berbulu domba yang sudah gagal menjadi Sunan Gadungan, sekarang berpura-pura, bersandiwara, bertakia, bersiasat licik. Al-Anfal ayat 16 diterapkan, mengaku-ngaku sebagai penginjil Gadungan, ya. Tetapi gagal menjelaskan apa fungsi masjid kepada saya, Ustadz Ferguson, yang siap sekarang mengajari dia bagaimana cara memahami Alkitab dan bagaimana cara untuk memahami Al-Quran. Juga saya akan memberikan kamu syiar penjelasan apa fungsi masjid melalui dalil Quran sendiri, ya. Sekarang perhatikan baik-baik, saya mau mengajari kamu supaya kamu nggak bego-bego banget lagi dan nggak bahlul terus, juga nggak tersesat di jalan yang bengkok. Saya akan menunjukkan ke kamu bahwa jalan yang lurus adalah menyembah Yesus. Oke? Pertama, apa fungsi masjid di dalam Quran? Tidak kamu jawab. Kenapa? Karena kamu tidak mengetahui yang sebenarnya masjid itu bukanlah tempat ibadah. Masjid bukanlah tempat untuk bersolat, tetapi tempat untuk makan dan minum, tempat untuk bersenang-senang, tempat untuk berdugem dan juga bergosip ria, tempat untuk arisan, mak-mak, ibu-ibu, ya, sembari mereka bernyanyi-nyanyi, tepuk gendang sambil mereka teriak-teriak pakai toa buatan kafir. Itu kan tidak ada dalilnya sebenarnya. Tetapi masjid sebenarnya adalah tempat makan dan tempat minum. Ya, mari kita lihat di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31. Hai anak-anak Adam, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Jadi kalian itu kayak orang pesta. Di dalam masjid itu lebih cocok jadi aula pernikahan. Ya, masjid itu lebih cocok disebut aula pernikahan daripada tempat ibadah. Karena apa? Karena di sini pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ya, itu cuman kalimat biasalah, lebay. Jadi masjid itu bukan tempat ibadah, tetapi seperti rumah makan lesehan. Lebih cocok seperti aula pernikahan. Pakailah pakaian yang rapi, bukan pakai sarung. Bukan malah kalian itu menggosip setelah adanya pengajian, tapi makan dan minum. Karena masjid bukan tempat ibadah, tapi masjid itu rumah makan lesehan. Nah, kalau pakai pakaian yang rapi, berarti bukan pakai sendal jepit. Emang pernah Muhammad pakai sendal jepit waktu ke masjid? Pernah Muhammad pakai sendal merek Swallow atau Carville? Kan tidak pernah. Iya, karena apa? Karena masjid itu bukan tempat ibadah, tapi tempat makan, tempat bersenang-senang, tempat orang bernyanyi-nyanyi, teriak-teriak, pakai toa masjid, berisikin kampung, ya kan? Sambil ibu-ibu habis buat arisan atau apa itu pengajian, pakai gendang apa itu rebana, digebak-gebukin, ya kan, berisikin kampung. Nah, habis itu mereka bergosip. Nah, itulah masjid. Masjid itu adalah tempat yang sebenarnya lebih cocok disebut aula pernikahan dan juga tempat berbuat maksiat. Makanya kalau tadi kamu bilang di masjid itu adalah tempat yang suci, salah. Banyak sekali ustadz-ustadz cabul yang menyodomi loh ya, anak-anak ngaji di belakang toilet masjid atau di dalam masjid. Dan yang lebih hebohnya lagi, ada ustadz yang mencabuli para santri atau anak-anak ngaji dengan janji diiming-imingi masuk surga di dalam masjid. Jadi masjid itu lebih cocok sebagai rumah bordil daripada tempat ibadah. Lebih cocok jadi warung makan lesehan, lebih cocok jadi aula pernikahan, gitu loh.
Jelas masjid itu adalah tempat untuk bersenang-senang. Nih dalilnya, makan dan minumlah, berpakaian yang bagus, bukan pakai sarung. Emang pernah Muhammad ke masjid pakai sarung, pakai peci gitu? Nah, lalu untuk gereja sendiri, ya, bernyanyi, bertepuk tangan, dan bersukaria itu di dalam gereja mengikuti dalil-dalil yang jelas di dalam Alkitab semuanya. Bahwa dari zaman dahulu kala, para nabi sudah jelas memuji Tuhan bukan dengan cara sholat, sujud, menyembah pantat, bukan sujud di depan pantat, ya. Pantat itu adalah lubang hajat. Itu dipakai untuk membuang hajat, bukan untuk disujudin depan kita. Ya. Di dalam Ulangan 29 ayat 17. Dan kamu sudah melihat dewa kejijian dan berhala mereka, yakni kayu dan batu, emas dan perak itu yang ada terdapat pada mereka. Ya. Perhatikan baik-baik. Dan kamu sudah melihat dewa menjijikan dan berhala mereka, yakni kayu dan batu, emas dan perak itu yang ada terdapat pada mereka. Banyak sekali masjid-masjid yang dibangun, kubahnya menggunakan emas, menggunakan perak, ya, dengan simbol bulan bintang sebagai simbol dewa bulan Mekah, ya, yang disembah oleh kalian itu. Tuhan Mekah bukan Tuhan Allah Israel. Jadi jangan bermimpi kalian punya sesembahan yang sama seperti orang Yahudi, ya. Itu hanya impian dan harapan. Jangan coba-coba menjilat. Allah di dalam Quran tidak pernah mengatakan hendaklah engkau menyembah Tuhan Tuhan Allah Israel. Yang ada Allah mengatakan sembahlah Tuhan negeri ini Mekah. Artinya otoritas kekuasaan Allah hanya sampai Mekah. Ya. Dan yang lebih mengejutkan lagi dari Ulangan 20 ayat 17. Dan kamu sudah melihat dewa kejijian dan berhala mereka, yaitu kayu dan batu. Batu. Kita semua tahu agama mana, agama pagan mana yang hobi menggunakan batu sebagai mediator penyembahan-penyembahan berhala. Tentu saja, tidak lain tidak bukan kultus Quraisy dan kultus Islam yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, dewa Mekah. Kompilasi dari 99 dewa tertinggi menjadi satu dewa yang disembah melalui mediator batu. Yaitu apa? Batu Hajar Aswad. Nah, di dalam Alkitab, batu Hajar Aswad ternyata suatu kejijian yang luar biasa, di mana itu adalah perwujudan dari mediator-mediator berhala pagan. Nah, itulah makanya kalian mempercayai sebongkah batu meteor, kalian anggap bisa menebus dosa, bisa mengampuni dosa. Nah, lalu kemudian soal gereja, ya, menyanyi dan bertepuk tangan kepada Tuhan itu adalah tata cara peribadatan nabi-nabi terdahulu sejak dahulu kala. Contohnya di dalam Hakim-Hakim 5 ayat 3. Dengarlah ya raja-raja, pasanglah telingamu, ya pemuka-pemuka. Kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Jadi wajar bagi orang Kristen ketika di gereja mereka bernyanyi-nyanyi memuji Tuhan, mengikuti bagaimana tata cara Nabi Daud atau Raja Daud memuji Tuhan, yaitu mereka atau Nabi Daud beserta keluarganya bernyanyi kepada Tuhan. Lalu 1 Tawarik 16 ayat 9. Bernyanyilah baginya Tuhan, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Ya. Di dalam 1 Tawarik 25 ayat 7. Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan. Mereka sekalian adalah ahli seni. Ada 288 orang. Nah, tetapi menariknya di sini, Islam menuduh masjid, menfitnah masjid. Lagi-lagi Islam itu suka membuat fitnah. Islam menuduh masjid sebagai tempat ibadah dengan tata cara yang aneh, ya, ritual ibadah yang aneh. Sujud di depan pantat itu kan lubang najis, seharusnya tidak boleh dilakukan. Sembari mereka mengucapkan mantra-mantra yang halu. Nah, ternyata mengucapkan mantra-mantra yang halus seperti ini sangatlah tidak diajarkan oleh Tuhan Yesus. Malahan Tuhan Yesus menyebutkan mereka yang membaca mantra-mantra untuk memanggil arwah-arwah atau apa itu bersama mereka sholat berjamaah dengan jin sholat, jin masjid, ya.
Di dalam Matius 6 ayat 5, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Tuh, kalian tahu nggak? Kalian itu munafik. Bagaimana kalian tidak munafik? Di dalam Quran surah An-Nisa ayat 142, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Ketika mereka sholat, mereka bermalas-malasan dan mereka menyebut nama Allah, kecuali hanya sedikit. Nah, jadi kalian itu umat munafik. Baik Allah, baik Tuhan Yesus mengatakan kalian itu munafik. Sholat menipu Allah, kok bisa-bisanya Allah kalian tipu? Ya, ini kita lanjutkan. Matius 6 ayat 5, dan apabila kamu berdoa, janganlah kamu berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya itulah perbuatan Islam. Kalau sholat, berdiri di masjid, pintunya dibuka biar kelihatan lagi beribadah menyembah Tuhan, pamer. Nah, lalu di jalan-jalan ada orang sholat alasnya pakai koran supaya kelihatan wah lagi khusyuk beribadah kepada Allah sang dewa Mekah, menyembah berhala, ya kan? Nah, ini ajaran-ajaran kalian sebenarnya itu hanyalah ajaran yang melestarikan budaya pagan. Terlebih lagi tempat yang kalian tuduh sebagai tempat ibadah yaitu masjid ternyata bukan tempat ibadah. Malahan tempat pesta, tempat orang makan-makan, tempat orang berpakaian rapi, enak-enakan, bersukaria, tempat ustadz menyodomi anak ngaji di masjid. Nah, itu tempat maksiat. Itulah masjid, bukan tempat ibadah. Ya. Jadi keliru kalau kamu mengatakan bahwa masjid itu adalah tempat yang sangat suci. Bukan, nggak ada bedanya masjid sama dapur rumah saya gitu loh. Sama-sama buat makan, sama-sama tempat untuk bersenda gurau gitu loh. Nggak ada bedanya masjid sama dapur saya, ya kan? Lalu apa alasan Islam melepas sendal di masjid? Kenapa Kristen tidak? Yo jelas orang Kristen gerejanya pakai keramik kok. Kalau Islam kan gerejanya masjidnya itu pakai alas. Sama aja kalian masuk rumah makan lesehan ya lepas sepatu, lepas sendal. Ya berarti nggak ada bedanya masjid sama rumah makan lesehan gitu loh. Emangnya kalau kalian masuk rumah makan lesehan pakai sendal, pakai sepatu? Kagak. Ya sama berarti status masjid dengan status rumah makan lesehan. Toh juga fungsinya sama kan? Di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah. Berarti masjid itu bukan tempat ibadah, Bahlul, tetapi tempat untuk enak-enak gitu loh, sekaligus tempat untuk berbuat maksiat. Begitu, ya. Oke, saya ajari kamu ini saya jam 8 ada urusan. Nanti kalau kamu bersedia, kita lanjutkan lagi soal diskusi tempat ibadah masjid atau ini ya. Bentar. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Hai manusia, hai Ferguson, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Jangan malah kau menyembah Theos dari Yunani Romawi. Dan orang-orang yang sebelum kamu, yaitu para nabi-nabi, telah memberikan contoh sujud kepada Allah agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadi bumi sebagai dia yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan sebagai langit sebagai atap. Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Jangan kau nyembah dewa Zeus dan seterusnya. Kembali kepada tema.
Jadi kata masjid itu di dalam Al-Quran itu disebutkan kurang lebih 28 kali. Ya, saya ulang, di dalam Al-Quran itu kata masjid itu diulang sebanyak 28 kali. Itu kurang lebih. Nah, dari segi bahasa, kata masjid tersebut diambil dari akar kata sajada atau sujud, yang berarti patuh, taat, serta tunduk dengan penuh hormat dan takzim atau berserah diri kepada Allah. Apa itu? Jelas syariatnya meletakkan dahi, kedua tangan, lutut dan kaki ke lantai, yang kemudian dinamai dengan sujud oleh syariat. Jadi adalah bentuk lahiriah yang paling nyata dari makna-makna yang ada di dalam ibadah yang dilakukan umat Islam di dalam masjid. Itulah sebabnya maka masjid dibangun untuk khusus melaksanakan ibadah sujud. Ya, tempat bersujud, tempat menyembahkan diri, tempat merendahkan diri, tempat menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan gereja, tempat jingkrak-jingkrak memuji dewa Zeus, memuji dewa Theos, yang namanya dirubah menjadi Yahweh, Elohim, Hasim, dan seterusnya, Yesus. Padahal sesungguhnya yang mereka sembah itu adalah Theos atau Zeus. Jadi dalam pengertian umat Islam, yang perlu kamu pahami, masjid itu adalah merupakan bangunan tempat ibadah, salatnya, tempat salatnya kaum muslim dan muslimin, muslimah dan muslimat. Tetapi karena akar katanya mengandung makna tunduk dan patuh, ya, jadi hakikat masjid itu adalah tempat melakukan segala aktivitas yang mengandung kepatuhan kepada Allah semata. Dalam surah Al-Jin ayat 18, ya, dikatakan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, karena janganlah menyembah selain Allah sesuatu pun di dalamnya. Rasulullah Muhammad SAW di dalam melalui Jabir bin Abdullah juga mengatakan, telah dijadikan untukmu masjid, ya, telah dijadikan untukmu bumi untuk menjadi masjid, tempat bersujud dan sarana mensucikan diri kepada Allah. Ini yang perlu kamu pahami dengan baik. Nah sekarang, kalau kita merujuk kepada ajaran nabi-nabi sebelum jauh sebelum penjajah Romawi yang mengajarkan Kristen masuk ke dalam tubuh Yahudi atau Yudaism atau Bani Israel, itu sangat jelas dikatakan di dalam Yosua 20 ya. Mudah-mudahan saya tidak lupa ingat, Yosua 20 ayat 6 atau ayat 7 atau ayat 16. Maka pergilah Musa dan Harun dari rumah itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Bukan, itu Kejadian 17, itu Bilangan 20 ayat 6. Saya Bilangan 20 ayat 6. Nah, kalau Yosua 7 ayat 6 itu dikatakan gini. Yosua pun menggoyakkan jubahnya. Ya, jadi yang pakai jubah itu memang selalu adalah penganut-penganut ajaran Samawi. Dan sujudlah ia dengan muka sampai ke tanah di depan tabut Tuhan sehingga petang. Jadi ini sholat azhar sampai sholat maghrib dia berada di masjid atau rumah ibadah bersama dengan para tua-tua Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Nah, menaburkan debu di atas kepala itu dalam Islam disebut dengan apa? Ayo. Belum tahu? Ngaku ustaz tapi tidak tahu. Itu namanya tayammum. Paham ya? Nah, kemudian di dalam, ya Allah, di dalam 2 Tawarik 7 ayat 3, ya, ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi masjid itu tempat sujud, tempat menyembah Allah. Gereja tempat jingkrak-jingkrak
ya bertepuk tangan untuk dewa Zeus. Kan beda ya. Tapi Zul, mereka juga menyebut nama Tuhan. Tuhan mana yang mereka sebut? Mereka menyebut nama Allah. Oh iya, karena mereka sudah sadar bahwa Tuhan yang sebenarnya itu adalah Allah, bukan Theon, bukan Theos. Sejak kapan itu mulai? Oh, sejak abad pertama. Jadi Allah yang disembah orang Islam itu adalah Allah yang disembah para nabi. Elo Abraham, Elo Ishak Yakub. Nah, itu bahasa Semitik. Sama dengan Arab, Eloh menjadi Allah dalam padanan bahasa Arab. Lalu kok mereka juga menyebut nama Allah? Yaitu karena mereka sudah sadar bahwa sebenarnya yang Tuhan itu bukan Theos, tetapi Allah. Makanya kitabnya semua dirubah menjadi Allah, karena mereka sudah sadar. Oh gitu, iya. Jadi kayak gitu Ferguson. Di Nehemia ayat 8, ayat 6 maksud saya, di bab 8. Lalu Esra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar. Allah yang Maha Besar berarti Allahu Akbar. Ya, itu ya, itu dalam Islam. Dan semua orang menyambut dengan amin, 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 sambil mengangkat tangan. Nah, kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Salat mereka. Mereka tidak bertepuk tangan, jingkrak-jingkrak, enggak. Tapi mereka salat. Ya, semakin saya menguliti Anda dengan menginjili Anda, nanti Anda gila kalau Anda masih mempertahankan ajaran pagan Anda. Lalu kemudian satu ayat lagi buat Anda dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 42. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung. Lalu kemudian ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Berarti dia sujud. Masjid tempat bersujud, gereja tempat jingkrak-jingkrak. Seperti itu. Jadi saya tambahkan ya, karena kamu sudah kabur, saya tambahkan kaitannya dengan pernyataanmu masuk lesehan lepas sendal. Nah itulah. Sedangkan masuk tempat aja untuk makan, kita harus hargai. Apatah lagi ma Allah ke bait suci, tempat makan aja kita harus hargai. Apalagi ingin menghadap kepada Allah, menghadap kepada makanan aja harus dihargai. Apalagi kepada Sang Pencipta, Sang Khalik. Gimana di dalam agamamu? Enggak. Kamu masuk lesehan, kamu lebih menghargai daging babi daripada sembahanmu. Masuk lesehan buka sepatu, masuk rumah ibadah pakai sepatu. Jadi lebih menghargai usus babi yang mau kalian lahap daripada sembahanmu, yaitu dewa Zeus yang ingin kamu ibadahi. Kan gitu. Kemudian di dalam surah Al-A'raf tadi ayat berapa kamu katakan yang ada perintahnya masuk ke masjid menggunakan pakaian yang indah. Jadi di situ ada dua rangkaian perintah. Ya, tidak diperintahkan masuk masjid untuk makan. Makanya jangan jadi umat terjemahan. Ya, dengarkan baik-baik. Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jadi di sini terletak ada beberapa perintah. Ya, ada beberapa perintah. Seruan kepada siapa? Kepada seluruh manusia. Ya bani Adam, hai seluruh keturunan Adam. Khuzu zinatakum. Pakailah pakaianmu yang bagus. Ya, kulli pada setiap masjid, memasuki masjid. Di situ ada tanda mat. Ya, ada tanda mat. Ada tanda mat yang mengatakan, yang membuktikan bahwa perintahnya jelas. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Nah, diperintahkan untuk menggunakan pakaian yang harum, yang indah-indah, ya, yang sesuai dengan kaidah syar'i untuk masuk ke masjid. Lalu kemudian tidak ada kaitannya perintah makan dan minum di masjid. Di masjid itu tidak ada warung. Itu cuma dijelaskan bahwa wakulu washrabu, dan makan minumlah. Wala, tetapi tusrifu, jangan kau berlebih-lebihan.
Itu perintah jelas, bukan di masjid makan. Innahu la yuhibbul musyrifin. Tetapi sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Orang yang berlebihan itu ya siapa? Disuruh perintah satu Tuhan, lebih nyembah 3 Tuhan, 3 dewa. Disuruh nyembah hari Sabtu, lebih nyembahnya pada hari Minggu. Disuruh nyembah di bait suci, lebih nyembahnya pada rumah yang mirip diskotik. Jadi itu yang perlu kamu pahami, saudara Ferguson, bahwa perbedaan antara prosesi tempat ibadah Kristen dan Islam itu sangat membedakan dan sangat mencolok, membuktikan mana ajaran Tuhan dan mana ajaran hantu. Meskipun singkat karena kamu sudah kabur, paling tidak umat Islam dan umat Kristen khususnya yang ada di Indonesia dan juga sahabat saya yang ada di Amerika, di Malaysia sana, di Sabah dan juga di mana di Thailand, ya, mereka akan tahu bahwa ternyata dari sisi hal kecil saja sudah ketahuan mana yang menyembah kepada Allah yang benar, mana yang menyembah kepada dewa. Dan Anda harus tahu semuanya ya, dimanapun sahabat saya berada. Orang Yudaism itu, orang Yahudi itu, ketika ingin beribadah mereka, ketika mereka ingin sujud kepada Hasem dan tidak menemukan sinagog atau tempat ibadah Yahudi, khusus Yahudi, mereka akan menumpang di masjid, mereka akan menumpang di musolah untuk beribadah kepada Hasem. Kenapa? Karena mereka paham, mereka asli Yahudi, mereka yang paham bahasa Aram, bahasa Ibrani, bahasa Hebrew, itu tahu persis bahwa masjid itu adalah tempat menyembah Hasem, tempat menyembah Eloh Abraham, Eloh Ishak dan Yakub, tempat menyembah Eloh Musa, Daud dan Salomo, tempat menyembah Adonai yang mereka sebut dengan sebutan Hasem atau Yahweh. Nah, jadi masjid itu tempat ibadahnya orang Yudaism. Mereka boleh singgah. Apa tanggapan mereka? Ya karena di masjid itu orang menyembah kepada Allah, kepada Tuhan yang sama dengan yang disembah oleh Yudaism. Tapi apakah mereka ingin masuk ke gereja? Tidak. Mereka tidak akan pernah mau masuk ke gereja. Kenapa? Karena mereka tahu gereja itu tempat penyembahan terhadap dewa Theos, dewa Zeus, dewa Apollo, dewa Plato, yang kemudian mereka bungkus dengan sebutan Yahweh agar dianggap seperti Yahudi. Ya, saya kira diskusi singkat ini saya cukupkan sampai di sini ya para sahabat sekalian.